adalah hubungan antar sudut. Apa sih pengertian dari sudut itu? Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik, atau suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua jenis garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik perpotongan disebut titik sudut. Adapun jenis-jenis sudut yaitu ada sudut lancip, sudut siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Berikut adalah contoh gambar dari sudut lancip. Pun hubungan sudut pada garis yang bisa dilihat pada gambar dari keterangan di situ kan ada dinamakan sudut luar. Sudut luar yaitu sudut yang bertepatan di luar dari rangkaian sudut tersebut ya. Contohnya adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Adapun juga sudut-sudut dalam, sudut dalam berseberangan, dimana dulu sudut dalam berseberangan bisa dilihat pada sudut 3 dan sudut 5 contohnya. Lalu ada sudut luar berseberangan pula, contohnya pada sudut 1 dan sudut 7, yaitu posisi sudut berada di luar. Terus adapun sudut dalam sepihak dan sudut-sudut sehadap. Contoh dari sudut sehadap itu ada sudut 1 dan sudut 5, dimana sama-sama memiliki nilai sudut yang sama. Berikutnya kita mengenal macam-macam hubungan antara sudut. Yang pertama ada sudut berpelurus, yaitu garis OC membagi sudut lurus AOB menjadi dua bagian, yaitu AOC dan BOC. Suatu sudut yang membuat sudut lain menjadi sudut lurus dinamakan sudut pelurus. Yang kedua sudut itu merupakan sudut yang saling berpelurus karena AOC dan BOC jika dijumlahkan menjadi 180 derajat. Jadi intinya sudut berpelurus adalah dua sudut yang jika dijumlahkan memiliki nilai 180 derajat. Yang kedua adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku yaitu bisa dilihat pada garis OB menjadi sudut BOA dan menjadi dua bagian, yaitu AOC dan BOC. Dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku disebut saling berpenyiku karena AOC dan BOC jika ditambahkan menjadi 90 derajat. Nah, pada sudut yang berpenyiku ini dimana sudutnya bernilai 90 derajat yaitu sudut siku. Sudut bertolak belakang. Pada gambar menunjukkan dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu AB dan CD, dan membentuk 4 sudut di titik O. Dua sudut saling bertolak belakang, yaitu AOC bertolak belakang dengan BOD dan AOD bertolak belakang dengan BOD. Jadi nilai sudut ini tuh kalau misalkan sudut dari AOC dan AOD jika jumlahkannya itu 180 derajat, begitupun dengan COB dan BOD jika dijumlahkan menjadi 180 derajat, cuman sudutnya saling bertolak belakang seperti itu. Selanjutnya tentang kuis ya. Nah, pada gambar itu kan menunjukkan ada beberapa sudut yang ditanyakan tuh berapa sih sudut NKO dari sudut NOK gitu. Nah, melalui pembahasannya kita kan tahu jika sudut itu kan semacam sudut berpelurus ya, dimana sudutnya jika dijumlahkan semuanya 180 derajat. Jadi dari sudut CKO, sudut NKO, sudut dari MKN L ditambah LKM itu kan jika dijumlahkan 180 derajat. Otomatis kita masukkan juga nilai-nilai dari masing-masing sudut tersebut. Lalu setelah kita masukkan, kita kelompokkan. Di sini yaitu ada 3x plus 6x plus 2x plus 3 min 4 plus 5 plus 5 memperoleh nilai 180. Nah, karena 3 ditambah 6 itu 11x, lalu 3 ditambah 6 ditambah 2 adalah 11x, lalu ada 3 min 4 tambah 5 ditambah 5 itu nilainya
59 itu bernilai 180, maka dari 11x itu kita misalkan menjadi 11x sama dengan 180 dikurangi 59, yaitu akan memperoleh nilai 121. Jadi 121 tersebut dibagi 11 dari nilai x nya, maka nilai x itu sama dengan 11. Jadi dapat disimpulkan x nya adalah 11. Maka dari sudut NOK atau sudut yang kita cari itu 6x min 4, maka memperoleh 66 min 4, maka hasilnya 62. Jadi hasil sudut dari NKO itu atau NOK, sudut yang kita cari adalah 62 derajat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudara Fikri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Ingin sedikit menerangkan tentang materi, yaitu mengenal bangun datar segi 4 dan segitiga. Jadi saya akan menerangkan tentang bangun datar segi 4 dan segitiga. Jadi bangun datar itu tidak memiliki ruang ya. Lanjut langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang segi 4. Segi 4 merupakan sebuah model bangun datar yang dibatasi 4 ruas garis. Jadi bangun datar segi 4 itu memiliki 4 ruas garis, yang satu di kiri, yang satu di kanan, dan atas bawah memiliki satu. Jadi kita bisa menerapkan itu seperti papan tulis atau kaca yang segi 4 gitu. Kita tidak bisa mengandaikan ke box gitu atau kardus, itu kan memiliki ruang, jadi itu bukan bangun datar. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis segi 4. Jenis-jenis segi 4 itu ada 6. Yang pertama itu persegi. Persegi itu sisinya itu sama, memiliki panjang yang sama, itu namanya persegi. Yang kedua yaitu persegi panjang, yaitu sisi atas dan bawahnya itu sama dan sisi kanan kirinya itu sama. Jadi dua ruas garis yang memiliki kesamaan panjang pada bangun datar itu namanya persegi panjang. Adapun yang ketiga yaitu trapesium seperti pada digambar. Yang keempat yaitu ada balah ketupat. Yang kelima ada layang-layang, dan yang terakhir yaitu ada jejer genjang. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang bangun datar segitiga. Segitiga merupakan sebuah model bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah titik sudut. Untuk alasnya, satu dari sisi bangun segitiga dan tingginya adalah garis yang tegak lurus. Jadi tinggi segitiga itu membagi dua segitiga dari alas segitiga di tengah, posisi tengah memotong segitiga. Nah, itu tinggi dari segitiga tersebut. Untuk alasnya itu yang di bawah sisi, yang di bawah ruas sisi yang di bawah. Jadi kalau segitiga itu memiliki titik sudut, 3 titik sudut di kanan, di kiri, dan di atas. Adapun bentuknya kayak gimana pun, kalau memiliki 3 titik sudut itu namanya segitiga, maupun itu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan yang lainnya. Ya, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis segitiga. Jadi jenis-jenis segitiga itu dapat ditinjau dari 3. Yang pertama panjang sisi segitiganya, besar sudut segitiga, dan panjang sisi dan besar sudutnya. Adapun panjang sisi segitiga itu ada segitiga sembarang, ada segitiga sama kaki,
dan ada segitiga sama sisi. Adapun ditinjau dari besar sudutnya, ada segitiga lancip atau segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Yang ketiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya, yaitu ada segitiga siku-siku sama kaki, dan kedua yaitu segitiga tumpul sama kaki. Ya, itulah materi yang saya bisa sampaikan ini tentang subbab mengenal bangun segitiga dan segi empat. Harapun untuk melatih pemahaman kita bisa mengaplikasikannya di benda-benda sekitar kita, ya, seperti papan tulis ini berbentuk apa, ya, bisa diaplikasikan. Adapun yang terakhir yaitu ini adalah kuis, bisa dikerjakan untuk melatih kita. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.